Salam sejahtera semuanya. Kembali bersama dengan kami, yaitu dengan saya Bu Deli dan Pak Tony Wibowo dalam mata kuliah Sistem Multimedia. Kali ini saya membahas tentang selection tools dalam Adobe Photoshop sebagai salah satu software pendukung pengolah gambar. Dalam Adobe Photoshop, banyak sekali selection tools yang bisa digunakan dan juga tentunya masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam penggunaannya nanti. Tools-tools yang ada di dalam Adobe Photoshop merupakan tanda kutip amunisi dalam membantu seorang desainer pada proses editing gambar. Adobe Photoshop, seperti yang sudah diperkenalkan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan interface dalam work area Adobe Photoshop, maka kali ini kita akan bahas tools-tools pada software. Khususnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis selection tools dalam Adobe Photoshop. Macam-macam selection tools dalam Adobe Photoshop. Dan yang ada di depan layar bisa diperhatikan adalah bentuk ataupun icon untuk masing-masing selection tools yang bisa digunakan selama proses editing dalam Photoshop. Yang pertama adalah Move Tool, yang dimana berguna untuk menggerakkan dan memindahkan objek yang kita buat, seperti gambar, teks, dan layer. Yang kedua adalah Rectangular Marquee Tool, berguna untuk menyeleksi bagian objek dengan bentuk segi 4 sebagai defaultnya. Lalu ada Elliptical Marquee Tool, hampir sama dengan Rectangular Marquee Tool, adalah penyeleksi bagian objek, namun dengan bentuk default berbentuk lingkaran. Yang ketiga adalah Single Row Marquee Tool. Memang mirip dengan Rectangular Marquee Tool, tapi yang membedakannya adalah pada bentuk seleksi dari tools, yang dimana cenderung memanjang ke samping atau horizontal sesuai dengan namanya, yaitu menyeleksi area berdasarkan dengan baris. Yang keempat adalah Single Column Marquee Tool. Nah, kebalikan dari Single Row Marquee Tool, yaitu di mana tools ini akan menyeleksi area secara vertikal, yaitu berbentuk garis lurus membentang dari atas hingga bawah. Dan yang berikutnya adalah Lasso Tool, memungkinkan penyeleksian gambar ini bisa dilakukan secara bebas. Nah, jadi si Lasso Tools itu digunakan sesuai dengan gerakan kursor pada mouse kita. Tools ini biasanya cukup sulit jika kita mau menyeleksi area secara detail, karena memungkinkan kita untuk menekan mouse dalam waktu yang lama, seperti mulai hingga kita selesai menyeleksi sebuah objek. Yang ketujuh itu adalah Polygonal Lasso Tools, yang dimana berguna untuk menyeleksi objek dengan garis lurus. Tapi tool ini memungkinkan kita untuk menyeleksi sesuai dengan garis bentuk yang kita mau. Cara kerjanya sedikit demi sedikit pada seleksi area. Yang kedelapan adalah Magnetic Lasso Tool. Salah satu tools yang mudah dan bisa mempermudah juga pada pekerjaan kita, dikarenakan tools ini biasa menyeleksi objek dengan mengikuti bentuk objeknya. Kita tinggal memilih titik di mana awal seleksi hingga akhir seleksi. Yang ke-9 adalah Object Selection Tools. Biasanya selection tools ini berupa pada besarnya area yang kita berikan. Jadi kalau misalnya besarnya area sudah ditentukan, maka secara otomatis objek akan terseleksi secara otomatis pula, sesuai dengan besar atau kecilnya area yang telah kita tentukan tadi. Dan yang ke-10 adalah Quick Selection Tools. Secara otomatis, biasanya Quick Selection Tools ini akan menyeleksi objek yang telah kita pilih. Hanya perlu untuk menyeleksi area sekitar objek, dan tool akan menyeleksi secara otomatis. Dan yang terakhir adalah Magic Wand Tool. Nah, tool seleksi ini biasanya secara otomatis akan bekerja dengan satu klik. Namun, terkadang Magic Wand Tool tidak menyeleksi objek dengan sempurna, karena kita harus mengatur luas area seleksi di bagian menu bar.
Oke, selanjutnya kita akan buka aplikasi Adobe Photoshop dan kita akan praktekkan beberapa selection tools yang telah dijelaskan tadi. Baik, kita lanjutkan di Adobe Photoshop. Jadi di sini kita akan praktekkan beberapa di antaranya terkait dengan selection tools yang sudah dijelaskan panjang lebar pada slide tadi terkait dengan teori ataupun definisinya. Nah, jadi yang pertama yang akan kita coba adalah pakai Move Tool. Di work area Adobe Photoshop di bagian sebelah kiri, di sini ada toolbar dan yang paling atas itu yang namanya Move Tool. Di sini kalau kita mau mengaktifkan salah satu tools gitu ya, kita bisa klik kiri pada mouse, maka tools yang kita pilih akan aktif. Oke, yang pertama kita akan menggunakan Move Tool. Nah, Move Tool seperti tadi pada teori dijelaskan bahwa berguna untuk menggerakkan dan juga memindahkan objek yang ada pada sebuah gambar, yaitu seperti sebuah gambar, teks, dan juga layer. Nah, kita coba. Yang pertama kita aktifkan, klik kiri, lalu kita arahkan ke teks ya. Di sini karena berhubung kita mau coba untuk pindahkan teks. Kita klik teks kuda laut, maka otomatis di bagian layer area ini untuk layer kuda laut atau teks kuda laut aktif. Dan kita tinggal menggunakan Move Tool, kita klik tahan objek teks ini dan tinggal digeser ke tempat yang kita inginkan. Seperti ini. Oke. Nah, ini yang pertama. Dan Move Tool biasa juga bisa digunakan untuk memindahkan gambar. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini ada gambar kuda laut yang besar dan gambar kuda laut yang kecil. Di sini saya akan gunakan gambar kuda laut yang kecil. Saya klik gambar kuda laut. Maunya otomatis nanti di bagian layer area akan ikut aktif gitu ya. Nah, klik gambar kuda laut kecil dan di layer gambar kuda laut kecil juga aktif. Dan sama cara kerjanya, kita tinggal memindahkan ke tempat yang kita inginkan gitu ya. Nah, atau yang satu lagi itu dikatakan bahwa Move Tool juga bisa untuk memindahkan layer gitu. Nah, di sini saya contohkan adalah saya punya dua layer ya di sini ya, ada dua file gitu. Di sini saya bisa pindahkan salah satu objek yang ada di sini dengan cara klik tahan. Oke, kita klik tahan teks kuda laut, lalu saya geser ke gambar sebelah gitu, atau layer yang lain. Nah, ini juga bisa terjadi seperti ini. Oke, ini adalah beberapa cara kerja untuk Move Tool. Dan berikutnya kita akan masuk untuk Marquee Tool Family tadi ada beberapa ya. Nah, ini tadi Move Tool di bagian toolbar paling pertama, kita move ke bagian kedua. Bagian kedua yang aktif, kalau kita klik ya akan langsung aktif gitu ya. Tapi gimana sih cara kita menemukan elliptical, single row, ataupun single column Marquee Tool? Kita bisa dengan, di sini kan ada tanda panah kecil nih. Kita bisa klik kanan, lalu akan muncullah tools Marquee Tool yang kita inginkan. Di sini saya coba pakai rectangular Marquee Tool ya. Yang lain nanti teman-teman boleh coba aja. Coba satu-satu biar terlihat bedanya. Namun secara umum untuk cara kerjanya semua sama. Oke, saya pakai yang rectangular. Bebas teman-teman mau pilih tools yang mana gitu ya di Marquee Tool. Oke, saya klik kiri dan maka sudah aktiflah untuk Marquee Tool untuk rectangular. Oke, ketika kita ingin mulai untuk seleksi area, biasa kan pasti kita akan langsung klik di gambar gitu ya, lalu tarik sesuai dengan seberapa besar area yang kita inginkan. Nah, cuman kalau seperti ini teman-teman harus hati-hati ya, karena di bagian layer ini yang aktif adalah layernya teks
kuda laut tadi, karena tadi kerjaan kita terakhir, kita sedang bekerja di layer ini. Jadi, pastikan bahwa pindahkan dulu ke gambar utama, gambar induk kita gitu ya, jadi klik di sini. Agar nanti ketika kita melakukan seleksi, area seleksi itu dia bisa mendeteksi pixel gitu ya, mendeteksi objek yang mana akan diseleksi. Oke. Nah, kalau misalnya sudah lakukan seperti ini, untuk melihat hasil kita bisa dengan beberapa cara ya sebenarnya ya. Kalau misalnya sudah, kita berada di dalam area seleksi, kita klik kanan, lalu di sini ada layer via copy, layer via cut, atau new layer. Nah, teman-teman bisa coba satu-satu. Kalau di sini saya sih biar mudah, saya pakai yang paling pertama aja, yaitu via copy ya. Semua sih sama, via cut dan layer, nggak ada yang susah kok. Maksud saya mudah karena yang paling utama urutannya ya udah saya pakai layer via copy. Oke, saya pakai layer via copy. Saya klik, dan di layer bisa terlihat. Nah, ini adalah area seleksi rectangular marquee tool yang sudah kita lakukan tadi. Besarnya gitu ya, besarnya area yang diseleksi, bentuk yang kita seleksi, itu semua sesuai dengan tools yang kita pilih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tadi memilih yang elliptical gitu ya, atau single row ataupun single column, maka nanti bentuk seleksi pada gambar, pada objek itu akan sesuai dengan bentuk ataupun pola si seleksi marquee tool yang Anda pilih. Oke. Saya lanjutkan, biasanya di tools gitu ya, di marquee tool itu juga bisa kita begini. Misalnya saya contohkan, saya akan seleksi ini, kuda laut ini, dan saya pakai move tool. Oke, saya klik move tool, saya aktifkan move tool, saya klik tahan, dan saya pindahkan ke area gambar yang baru nih. Nah, seperti ini. Dan di gambar inti, tadi kan kelihatan seperti saya tarik dan dia menghilang ya, sebenarnya enggak. Jadi di gambar inti akan tetap aman, sedangkan area yang sudah kita seleksi itu bisa kita gunakan di gambar lain. Nah, nanti kalau misalnya ketika teman-teman akan melakukan proses proyek desain gitu ya, desain grafik tertentu pada proyek tertentu, nanti Anda bisa menggunakan teknik seperti ini. Jadi combine kerja antara seleksi tool sama move tool seperti itu. Oke. Dan selesai untuk marquee tool, saya lanjutkan lagi ke lasso tool. Lasso tool ini ada di bagian toolbar, ada move tool, ada marquee tool, dan di sini bagian lasso tool ya, yang ketiga ya. Kalau sama. Yang lasso tool tadi dikatakan bahwa penyelesaian gambar itu bisa dilakukan secara bebas. Nah, cuman kelemahannya adalah memungkinkan kita agak capek gitu ya, tanda kutip, bahwa seleksinya ini harus membutuhkan waktu yang agak lama ketika kita ingin menyeleksi dengan detail. Jadi kita harus menekan kursor lumayan lama sesuai dengan area seleksi pada objek sudah selesai. Nah, kita contohkan. Saya aktifkan lasso tool. Misalnya saya ingin menseleksi si satu ekor kuda laut gitu ya. Maka yang saya lakukan adalah saya mulai dari sini, lalu saya harus klik tahan, dan saya harus mengikuti setiap lekuk pada objek gitu ya. Saya lekuk pada setiap objek, dan saya selesai. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, sama untuk melihat hasilnya. Bisa Anda pakai langsung move tool, kalian klik tahan dan pindahkan ke tempat lain gitu ya, atau pakai yang tadi di dalam area seleksi, kalian klik kanan lalu pakai layer via copy untuk melihat hasilnya. Nah, kalau di sini saya coba pakai layer via copy ya, saya klik kanan, layer via copy. Nah, kalau mau lihat di sini, nah, bisa nonaktifkan dulu. Nah, ini adalah hasil seleksi terkait dengan objek menggunakan lasso tool tadi. Oke.
Saya nonaktifkan dulu dan saya kembali ke gambar inti, gambar induk pada yang akan kita edit. Oke, itu terkait dengan lasso tool. Dan berikutnya di tools yang keempat, di sini ada berbagai macam selection tools. Yang akan saya coba adalah object selection tools. Nah, untuk object selection tools ini cara kerjanya seperti terlihat pada kursor. Ini seleksinya berdasarkan dengan luas area yang kita tetapkan, maka nanti secara otomatis objek itu akan terseleksi berdasarkan dengan luas area yang kita tentukan tadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi sebenarnya lumayan mudah ya teman-teman ya. Sebenarnya bebas sih nanti kalian mau pakai yang mana gitu ya. Dicoba aja dulu satu-satu. Jadi area kerjanya yang kita tanam, dia akan secara otomatis menentukan seleksi objek yang ada dalam area kerja tersebut. Nah, ini adalah cara kerja untuk object selection tools. Yang berikutnya kita coba dulu untuk Magic Wand Tool. Nah, kalau untuk Magic Wand Tool, ini tadi kalau kalian masih ingat bahwa Magic Wand Tool itu seleksinya itu dilakukan secara otomatis dengan satu klik. Kita coba. Nah, seperti ini. Semua sudah terseleksi ya. Satu klik aja. Nah, cuman biasanya untuk Magic Wand Tool tidak selalu seindah ini kerjanya atau hasilnya, karena tergantung dengan objek, dengan background, harus memiliki warna yang kontras, maka bisa seleksi Magic Wand Tool dilakukan dalam satu klik. Tapi kalau misalnya ternyata nanti kalian mendapatkan gambar yang tidak kontras antara warna objek dengan warna background, nanti akan agak berantakan area seleksi. Nah, nanti kalian bisa ngakalinnya gimana, itu kalian bisa masuk ke bagian tolerance juga ya. Di bagian menu bar, tolerance itu punya angka, set range-nya itu adalah untuk menampilkan seberapa besar area yang akan diseleksi. Nah, nanti bisa dicoba sesuai dengan kasus yang ditemukan ketika nanti kita kerjakan proyek bersama. Oke, nah jadi itulah beberapa contoh untuk penggunaan selection tools yang beraneka ragam ya. Maka kita tentunya bisa menentukan dan juga memilih tools mana yang paling nyaman dan paling cocok digunakan selama proses editing gambar. Dan pemilihan tools yang sesuai atau tidak adalah berguna untuk meningkatkan dan memikirkan kira-kira efektif dan efisiensi waktu kita selama mengerjakan sebuah proyek. Jadi teman-teman nanti silakan dicoba satu-satu dulu dan dipilih sesuai kriteria Anda yang nyamannya seperti gimana. Nah, dengan demikian penjelasan mengenai jenis-jenis selection tools yang bisa kita gunakan dalam proses editing gambar. Untuk selanjutnya akan kita bahas dan praktek lebih lengkap lagi pada pertemuan kita di kelas. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya.